Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dinni kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah sahabat Persis Jabar, kali ini kita jumpa lagi di acara bincang-bincang singkat di Persis Jabar TV. Nah, untuk kali ini Wajimat ditemani oleh Al-Ustadz Dr. Haji Dudung Abdurrahman MAG. Beliau itu menjabat sebagai Bidgar Dakwah di PW Persis Jawa Barat. Ustadz Dudung, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya, dan mudah-mudahan sehat selalu. Dan seperti kita tahu bahwa Ustadz baru saja pulang dari menjalankan ibadah haji dan alhamdulillah hari ini bisa langsung bertemu muka dengan kami untuk berbincang-bincang masalah yang seputar hari-hari belakangan ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa bulan ini adalah merupakan bulan dalam Hijriah, itu bulan Muharram, jadi bulan pertama di tahun Hijriah, dan juga di bulan umum itu Masehi kita berada di bulan Agustus. Nah, kalau bicara tentang Agustus, tentu saja kita selalu teringat atau di benak kita kalau Agustus itu adalah Agustusan, jadi ada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena bersamaan dengan bulan Agustus ini, tentu saja tema yang akan kita angkat, yang mungkin akan kita bincangkan itu seputar kemerdekaan juga. Dan karena kita sebagai orang Muslim atau Islam, maka temanya adalah tentang Islam dan kemerdekaan. Nah, Ustadz, sebagai pengantar mungkin bisa Ustadz sampaikan khususnya tentang perjuangan kita-kita ini sebagai umat Muslim yang ada di Indonesia, bagaimanakah perjuangan dalam menuju kemerdekaan ini? Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul alladzi la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Wajimat yang telah mengantarkan acara dialog pada kesempatan ini tentang momen sekarang, bahwa kita bangsa Indonesia pada bulan Agustus ini diingatkan dengan sebuah momen yang sangat historis, yaitu diraihnya kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan kalau dihitung sekarang berarti sudah 77 tahun. Ya. Tentunya kita selaku bangsa Indonesia, wabil khusus selaku umat Islam, pertama mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, karena dengan kemerdekaan ini kita menjadi bebas dari belenggu penjajahan, belenggu kezaliman, dan kita memiliki pilihan untuk menentukan nasib sendiri. Dan tentu sekarang kita itu lagi berproses untuk mewujudkan cita-cita dari kemerdekaan. Kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa cita-cita kemerdekaan itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kalau bahasa agamanya itu adalah baldatun, toyibatun, warobun gopur. Nah, kemudian yang kedua tentunya selain kita mensyukuri juga mengisi dengan hal yang sifatnya positif dan konstruktif. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini jelas ini rahmat dari Allah. Supaya ini betul menjadi rahmat, maka bagaimana kita mengisinya? Tentunya dengan perbuatan-perbuatan, dengan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita semua dalam
mengisi kemerdekaan ini bukan hanya sebatas peringatan atau perayaan, tapi yang lebih mendalam lagi adalah bagaimana kita mensyukuri, menikmati, mengisi, nah sehingga cita-cita panding pada kita itu bisa terwujud. Dan tentunya karena Indonesia itu adalah masyarakat agamis yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, wabil khusus agama Islam. Nah, tadi Ustadz sampaikan bahwa menyinggung tentang Undang-Undang Dasar 1945. Di situ di pembukanya ada tertulis berkat rahmat Allah. Nah, artinya tentu saja dari Islam sangat berperan di sini dalam menuju perjuangan untuk menuju kemerdekaan. Nah, kalau dari perspektif Islam, apa hakikat dari kemerdekaan itu? Ya, jadi pertama bahwa dalam pandangan Islam, kemerdekaan itu adalah hak bagi individu juga bagi bangsa. Jadi hak di sini adalah yang harus dimiliki dan yang harus diaktualisasikan dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu dengan hak kemerdekaan ini, manusia itu bisa menentukan jalan hidupnya, pilihannya, termasuk bangsa Indonesia ketika memproklamirkan kemerdekaannya itu bisa menentukan mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini. Dan itu memang sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pandangan Islam, hakikat kemerdekaan ini tentunya bukan hanya simbolis. Simbolis itu arti kita itu euforia merayakan kemerdekaan tanpa ada refleksi, perenungan atau semacam aktualisasi dari kemerdekaan itu. Dan sekarang kan kita lihat ya, bukan kita istilahnya itu menafikan. Jadi semacam kemerdekaan itu ya dirayakan dengan penuh semangat, tapi kan itu waktunya itu ya terbatas, hanya setahun sekali. Nah, yang diharapkan bahwa hakikat kemerdekaan ini tetap melekat, tetap tumbuh, berkembang dalam setiap diri manusia, dalam setiap diri bangsa, dan termasuk bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, secara substantif sebetulnya kemerdekaan ini adalah jembatan emas atau starting point bagi sebuah individu atau bangsa untuk menentukan jalan yang terbaik ke depan. Termasuk bangsa Indonesia sekarang ini kalau dilihat gitu kan, nampaknya belum betul-betul menuju cita-cita idealnya atau terwujud cita-cita idealnya, terutama kalau kita lihat dalam sila-sila Pancasila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia nampaknya belum ideal terwujud dalam kenyataan. Nah, makanya secara substantif di sini, nah bagaimana bangsa Indonesia itu bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita tersebut, dan modal dasarnya kan ini adalah kemerdekaan. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang merdeka, bahkan dipersilahkan paman syaa fala yu'min wa man syaa fala yakfur. Seandainya mau beriman ya dipersilahkan, bahkan mau kafir pun dipersilahkan. Karena pada akhirnya manusia itu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nah, disinilah kemerdekaan sebagai modal utama. Bahkan dalam pandangan sosiologi ini bahwa kemerdekaan ini merupakan konsep penting dalam merubah struktur sosial, baik dari aspek norma ataupun kultur, dan tentunya adalah nilai. Dan ini memang sudah merubah dengan kemerdekaan tersebut, ya sudah banyak yang berubah, dan ini tentunya harus disyukuri dan mudah-mudahan itu terus-menerus berlanjut menuju cita-cita ideal bangsa Indonesia. Barangkali seperti itu, Wak Jimat. Oh, jadi kalau saya bisa simpulkan atau katakanlah apa yang Ustadz jelaskan kepada kita sekalian, bahwa
kemerdekaan kalau kita lihat dari awal tadi bahwa kemerdekaan yang kita cita-citakan kalau kita ingin capai adalah waktu itu ya. Zaman itu adalah merdeka dari penjajahan. Betul. Nah, tetapi kalau dilihat dari penjelasan ternyata kemerdekaan itu bukan hanya melepaskan diri dari penjajahan aja. Kemerdekaan dalam segala hal, dalam kehidupan kita, dalam beragama dan sebagainya. Dan tadi Ustadz Ustadz sampaikan bahwa secara tanda kutip ada sebagian hal yang kita merasa belum merdeka gitulah intinya. Nah, kalau dilihat dari pandangan Islam, kemerdekaan dalam pandangan Islam itu sejauh mana, Ustaz, untuk saat ini terutama? Ya, jadi kemerdekaan ini seperti tadi disebutkan, ini merupakan hak ya yang melekat pada diri individu maupun sebuah bangsa. Dan kalau kita lihat bahwa peran para nabi pun itu hampir semuanya bagaimana memerdekakan umatnya dari belenggu-belenggu kezoliman. Seperti Nabi Ibrahim bagaimana membebaskan umatnya dari kezoliman Raja Namruz. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga bagaimana membebaskan umatnya Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Ya, betul. Begitu pula Rasulullah SAW, Nabi terakhir, itu membebaskan dari belenggu jahiliyah, dari belenggu kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Nah, jadi dalam pandangan Islam, kemerdekaan itu tidak bebas nilai, tapi harus bernilai. Nilainya apa? Tentu nilainya adalah nilai-nilai yang disinari dari ajaran agama. Itu akan lebih bermakna dan itu tentunya akan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Termasuk bangsa Indonesia kalau kita lihat dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh Panding Padar dalam kemerdekaan ini jelas ya. Mereka pun mewariskan nilai-nilai ajaran agama, wabil agama Islam, supaya nilai kemerdekaan ini betul-betul bermakna dan betul-betul menjadi rahmat yang istilahnya itu berkah bagi kehidupan umat manusia. Itu yang diharapkan barangkali. Jadi dalam pandangan Islam itu kemerdekaan, kalau saya lebih tajamkan lagi adalah kemerdekaan dari pandang Islam khususnya dalam kemerdekaan untuk berdakwah. Nah, di sini tadi Ustadz bilang itu kemerdekaan yang harus bernilai bagi Islam sendiri. Nah, untuk kondisi saat ini kemerdekaan yang kita cita-citakan itu dari sisi dakwah ataupun dari keagamaan kita, apakah itu dapat dikatakan masih kurang atau belum? Ya. Jadi memang untuk ukuran bangsa Indonesia, dakwah ini merupakan bagian dari upaya untuk menanamkan dan menyebarkan nilai agama. Nah, ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kemerdekaan berdakwah sebetulnya sudah berjalan di Indonesia, tinggal bagaimana kita mengemas, bagaimana kita lebih mengefektifkan kegiatan dakwah ini. Sekalipun ya secara sunatullah yang berdakwah itu kan tetap ada tantangan, betul ya, ada hambatan dan sebagainya, baik internal maupun eksternal. Tapi tentunya untuk kegiatannya ya itu sudah diberi kebebasan. Sekalipun barangkali pemerintah demi keamanan, demi ketertiban memang mereka membuat regulasi-regulasi, tapi itu hanya dalam aspek katakan untuk mengatur. Betul, supaya tidak terjadi benturan atau tidak terjadi semacam konflik dan sebagainya. Adapun dalam aktivitas dakwah secara keseluruhan ya alhamdulillah kita itu diberi keleluasaan. Itu barangkali ya yang kita rasakan oleh semua ormas, termasuk Ormas Persatuan Islam. Ormas Persatuan Islam, dan mungkin akhir-akhir ini kebebasan itu dalam mungkin menghadapi hal-hal yang isu-isu yang seperti misalnya Islamfobia dan sebagainya itu. Tapi secara dakwah kita sudah
sudah dapat dikatakan cukup baik lah. Jadi artinya bebas, tapi ya tentu saja bebas tidak sebebas-bebasnya, ada keterbatasan yang harus kita, atau aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah, kemudian Ustadz, yang mungkin yang terakhir ini masalah spirit kemerdekaan itu sendiri, apa yang harus, atau di sisi Islam itu spirit kemerdekaan kita itu seperti apa? Iya. Nah, ini barangkali yang perlu digarisbawahi, bahwa yang diharapkan kan kemerdekaan itu membawa rahmat, barokah. Nah, oleh karena itu kemerdekaan ini harus memiliki bobot, nilai, atau dalam bahasa lebih aktualnya itu adalah spirit, ya, semangat. Dan spirit ini tentunya tidak hanya sifatnya musiman atau tahunan, tapi spirit ini melekat, bersifat laten, ya, dalam kehidupan umat atau bangsa. Nah, dalam pandangan Islam yang saya telusuri, terutama ini dalam beberapa ayat Al-Quran, saya menemukan ada 5 spirit kemerdekaan dalam pandangan Islam atau dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama adalah misi diutusnya Rasulullah SAW. Itu dalam surat Ibrahim ayat 1 disebutkan litukhrijun nasi minadh-dhulumat ilan nur, untuk membebaskan atau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang benderang berdasarkan ajaran wahyu, ajaran Islam. Nah, jadi spirit yang pertama adalah bahwa Islam menghendaki adanya pembebasan dari kezoliman-kezoliman, termasuk dari belenggu kejahiliahan. Dan ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam waktu 23 tahun beliau berdakwah. Beliau berhasil membebaskan bangsa Arab dari belenggu kejahiliahan, kegelapan, dan kebodohan. Ini spirit yang pertama yang perlu tetap dikembangkan oleh kita semua. Yang kedua adalah bahwa dalam pandangan Islam, yang namanya kejahilian itu kan meninggalkan yang namanya kepercayaan politisme. Jadi banyak Tuhan. Nah, sehingga kalau diibaratkan ya boleh jadi akan terbelenggu dengan Tuhan-Tuhan tersebut. Maka Islam membebaskan dari belenggu syirik menuju tauhid. Nah, jadi dengan ketauhidan ini hanya pasrah kepada yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pun merupakan spirit dari kemerdekaan. Nah, kemudian yang kedua, bukan yang kedua ya, yang ketiga. Yang ketiga, ya betul. Nah, yang ketiga adalah dengan kemerdekaan tersebut ini membuat ya orang itu terbebas dari berbagai macam perpecahan, pertumpahan darah, peperangan. Nah, ini terlihat dari bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bisa membebaskan bangsa Arab yang suka peperangan, suka pertumpahan darah, pertikaian, mereka menjadi saudara, ya, ikhwana. Nah, sebagaimana kan dalam surat Al-Imran ayat 103 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh pada agama dan janganlah bercerai-berai sehingga menjadi umat yang bersaudara. Ada beberapa kabilah yang berperang beratus tahun, nah mereka masuk Islam dan itu bisa dihentikan dan mereka bisa bersatu dalam barisan pasukan atau ajaran Islam. Kemudian yang berikutnya itu disebutkan, yang keempat adalah dengan spirit kemerdekaan Islam itu adalah bisa menghilangkan dari ketakutan dan kelaparan. Nah, ini penting. Mengapa? Karena salah satu kebutuhan manusia itu kan ada aspek yang sifatnya itu ya biologis gitu kan, diantaranya kebutuhan sandang, papan kan itu ya. Iya, betul. Nah, oleh karena itu di sini Islam pun memberikan semacam spirit kemerdekaan, bagaimana dengan dakwah, dengan ajaran Islam itu bisa membebaskan dari ancaman kelaparan dan ketakutan. Itu kan dalam surat Quraisy disebutkan,
Fa'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi dengan kita beribadah kepada Allah itu, ya Allah akan menjamin dan akan membebaskan dari ancaman kelaparan dan ketakutan. Bahkan dalam ayat yang lain itu disebutkan bahwa walau anna ahlal qura amanu wa taqau la patahna. Itu kan jadi apabila penduduk negeri itu beriman bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebarokahan baik yang bersumber dari langit maupun dari bumi. Nah, ini salah satu spirit kemerdekaan untuk membebaskan umat manusia dari ancaman kelaparan dan ketakutan. Dan yang terakhir adalah tentunya dengan kemerdekaan ini jangan sampai manusia itu terbelenggu dengan hawa nafsunya. Jadi sekarang banyak perbuatan kemaksiatan atau perbuatan kemungkaran, bahkan kriminalitas dan sebagainya. Ini karena kan mempenerutkan hawa nafsu yang ya bisa dikatakan ini dibisikkan oleh setan kan itu ya. Nah, maka dengan merdeka dari belenggu hawa nafsu ini, yang namanya manusia itu bisa disebutnya itu bisa menyeimbangkan ya kehidupannya yang orientasinya bukan hanya keduniaan tapi juga dengan keakhiratan. Memang hawa nafsu ini tidak bisa dibunuh karena itu merupakan fitrah. Tapi bisa diarahkan dan bisa bermakna dengan istilahnya itu dihiasi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, sehingga dalam Islam kan kita diperintahkan untuk beribadah, kemudian untuk berakhlak yang karimah, akhlakul karimah. Ini salah satunya, termasuk tadi keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 77 dikatakan, wabtagi bima ataqalu ad-daru akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu. Nah, jadi kita itu harus mencari keriduan untuk akhirat, tapi jangan lupa bagian dunia dan tetap harus berbuat baik. Nah, ini barangkali spirit kemerdekaan yang bisa kita petik dari ajaran Islam, dan tentunya ini sifatnya itu bisa diaktualisasikan dalam kehidupan. Nah, sehingga kemerdekaan ini betul-betul bisa memberikan makna, memberikan nilai, memberikan bobot. Dan mudah-mudahan ini pun semakin mendekatkan bangsa Indonesia untuk meraih tujuannya, yaitu kan tadi itu badatun thayyibatun gopur, atau membentuk masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur di bawah nilai ajaran agama kita bersama ya. Betul. Itu ya. Nah, itu barangkali yang bisa dijelaskan ya Wajima tentang spirit kemerdekaan dalam konteks ya sekarang gitu. Iya. Dan kalau kita mendengar penjelasan dari Ustadz masalah spirit kemerdekaan itu ternyata bukan hanya di sisi dunia saja, tapi untuk menuju ke arah akhirat juga. Betul. Jadi kalau saya bisa sebut gitu, kalau di benak saya itu terpikir salah satu spirit kemerdekaan itu adalah kegiatan berdakwah itu sendiri ya Ustaz. Betul, karena ya, kalau salah satunya. Salah secara umum ya amar ma'ruf nahi munkar itu masuk ke dalam spirit kemerdekaan ya, kalau untuk kita. Nah, jadi begitu sahabat Persis Jabar, banyak yang kita serap dan kita terima tentang masalah Islam dan kemerdekaan. Tentu sahabat Persis Jabar bisa menyimpulkannya secara baik. Nah, untuk terakhir mungkin ada hal-hal atau yang perlu disampaikan atau katakanlah closing speech atau closing statement yang perlu Ustadz sampaikan, terutama di menjelang kemerdekaan itu atau dalam mengisi kemerdekaan itu bagi teman-teman kita, para sahabat Persis Jabar khususnya. Ya. Sahabat Persis Jabar yang dihormati, pertama tentu kita itu pada kesempatan ini mensyukuri nikmat kemerdekaan, kemudian berikutnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan aktivitas atau dengan aktualisasi yang memang ini bermanfaat terutama untuk membawa bangsa Indonesia lebih baik ke depan. Nah, ini salah satunya kita mengkaji nilai-nilai agama ya, di sana agama Islam. Nah, sehingga kita menemukan spirit dari kemerdekaan ini
untuk mengawal bagaimana kita itu selaku bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita ideal kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kita mengucapkan selamat ya, selamat untuk kemerdekaan yang ke-77 sekarang ini, dan mudah-mudahan ini mendapat ridho Allah, dan yang paling utama tentunya ini membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Barangkali itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wajimat barangkali cukup? Saya Ya. pikir cukup, Ustaz. Ya. Ya. Karena sebetulnya sih masih banyak yang ingin kita karena waktu terbatas ya. Dari keterbatasan waktu, tapi pada intinya bahwa di kemerdekaan itu kita sewajarnya lah untuk mensyukuri dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif menuju ke arah perbaikan kita umat Islam pada khususnya dan pada umumnya negara Republik Indonesia. Itu saja mungkin sahabat Persis Jabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.